Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafadis Masyalunda dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan dan validasi lembar kerja peserta didik LKPD berbantuan augmented reality pada materi teorema Pythagoras untuk pemahaman konsep matematis. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Dari pendahuluan ini melatar belakangi dari hasil penelitian saya, yaitu materi berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Salah satu tujuan utama pembelajaran matematika adalah meningkatkan pemahaman konsep matematis, bukan sekedar menghafal rumus. Dalam praktiknya, pemahaman konsep matematis peserta didik masih rendah karena banyak konsep matematika bersifat abstrak. Hasil dari wawancara saya dengan SMP Negeri 3 Brebes, guru matematika, menunjukkan bahwa pembelajaran masih didominasi buku pendamping MGMP dan latihan soal rutin, sehingga visualisasi konsep masih terbatas, sehingga pada materi teorema Pythagoras, peserta didik masih mengalami kesulitan memahami hubungan antar sisi segitiga siku-siku dan cenderung menghafal rumus. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu ada solusi, research gap, dan tujuan. Untuk yang pertama ada LKPD dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui kegiatan belajar yang terstruktur. Yang kedua, augmented reality AR mampu memvisualisasikan objek matematika 3 dimensi sehingga konsep abstrak menjadi lebih konkret. Yang ketiga, ada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa LKPD berbantuan AR memiliki tingkat validitas yang tinggi, namun sebagian besar diharapkan pada jenjang pendidikan dan materi yang berbeda. Yang keempat, ada pengembangan dan validasi LKPD berbantuan AR pada materi teorema Pythagoras di tingkat SMP masih terbatas. Dan yang kelima, mengembangkan dan memvalidasi LKPD berbantuan AR pada materi teorema Pythagoras menggunakan model ADI untuk mendukung pemahaman konsep matematis. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memvalidasi LKPD berbantuan AR sebagai alternatif bahan ajar matematika di tingkat SMP. Oke, baik. Untuk berikutnya ada metodologi penelitian. Dalam metode penelitian ini, saya menggunakan pendekatan Research and Development R&D untuk mengembangkan dan memvalidasi LKPD berbantuan augmented reality pada materi teorema Pythagoras. Dan untuk desain penelitian, saya menggunakan model ADI, namun penelitian saya dibatasi sampai tahap development. Dan untuk validator LKPD ada 4 guru matematika di SMP Negeri 3 Brebes, serta instrumen saya yaitu ada yang pertama angket validasi, yang kedua skala Likert dari 1 sampai 4, dan yang ketiga ada 7 aspek penilaian dari lembar validasi LKPD yang terdapat 160 butir pernyataan. Dan untuk analisis data yaitu untuk menghitung nilai rata-rata skor validasi dari seluruh validator. Yang kedua, menginterpretasikan hasil berdasarkan kriteria validitas menurut Widoyoko tahun 2018. Untuk skor kategori ini ada 0 sampai 1,75 kategori tidak valid sampai yang paling tinggi yaitu skor 4 3,25 sampai 4 yaitu sangat valid. Maka dikategorikan skor 3,25 sampai 4,00 yaitu sangat valid. Oke, baik. Setelah kita mempelajari metodologi penelitian, selanjutnya ada hasil penelitian.
Dalam hasil ini saya ada 3 tahapan. Yang pertama hasil tahap analisis. Yang pertama analisis kebutuhan peserta didik. Di dalam ini kurikulum yang digunakan adalah masih kurikulum Merdeka, dan yang kedua pembelajaran masih menggunakan model discovery learning. Yang ketiga guru menggunakan LKPD dan alat peraga. Yang keempat belum tersedia LKPD berbantuan augmented reality. Yang kelima peserta didik membutuhkan visualisasi konsep yang lebih konkret. Yang kedua ada analisis pemahaman konsep matematis. Di sini ada yang sudah mampu, yaitu mengenali informasi yang diketahui dalam soal. Yang kedua menentukan panjang sisi miring segitiga siku-siku. Yang ketiga menerapkan teorema Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Untuk yang masih mengalami kesulitan juga ada 3. Yang pertama menentukan panjang sisi siku-siku ketika hipotenusa diketahui. Yang kedua melakukan operasi kuadrat dan menarikan akar. Yang terakhir ada menyelesaikan soal kontekstual dan soal cerita. Oke, selanjutnya masih ada yang ketiga, yaitu analisis kurikulum. Dalam analisis kurikulum ini masih menggunakan kurikulum Merdeka, dan untuk capaian pembelajaran fase D, peserta didik mampu menentukan hubungan kuadrat sisi segitiga siku-siku, panjang sisi segitiga, kebalikan, penerapan pada bangun datar, bangun ruang, dan soal kontekstual. Untuk materi pokok sendiri ada menyatakan teorema Pitagoras, menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku, dan yang ketiga kebalikan teorema Pitagoras. Untuk materi pendukung sendiri ada penerapan pada bangun datar, bangun ruang, dan soal kontekstual. Yang keempat ada analisis konsep materi. Dalam analisis konsep materi ini menyatakan teorema Pitagoras, hubungan kuadrat sisi pada segitiga siku-siku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang kedua menghitung panjang sisi, menentukan sisi miring atau sisi siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Yang ketiga kebalikan teorema Pitagoras, menentukan jenis segitiga berdasarkan hubungan kuadrat sisi. Yang terakhir ada penerapan pada bangun datar dan bangun ruang dan soal kontekstual. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tahapan yang berikutnya, ada tahap desain atau perancangan. Dalam perancangan LKPD ini dirancang berdasarkan hasil tahap analisis serta disesuaikan dengan capaian pembelajaran kelas 8 kurikulum Merdeka untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis materi teorema Pitagoras. Di sini yang pertama dalam LKPD saya ada identitas LKPD, kata pengantar dan daftar isi, CP, tujuan pembelajaran dan kompetensi awal, deskripsi dan petunjuk LKPD, kegiatan pembelajaran, materi teorema Pitagoras, ada pengamatan augmented reality, dan contoh soal, serta ada latihan soal, dan refleksi pembelajaran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Dan untuk cover LKPD ada pada di gambar di sampingnya, cover LKPD Matematika Teorema Pitagoras. Oke, baik, setelah tadi kita membahas perancangan LKPD, masih di tahap desain, ada integrasi augmented reality. Integrasi AR ini pada LKPD dirancang untuk membantu peserta didik memvisualisasikan konsep teorema Pitagoras secara lebih konkret dan interaktif. Di sini ada pertama menggunakan Assembler Edu lewat aplikasi atau Google Lens atau melalui Google, lalu scan QR kodenya, dipindai dengan Google Lens, lalu menampilkan objek 3 dimensi. Di dalam objek 3 dimensi tersebut ada langkah penyelesaiannya. Di gambar di samping ada augmented reality, aksesnya bisa di-scan QR kode menggunakan Google Lens, dan untuk tampilan AR-nya berada di sampingnya. Ada step 1, step 2, step 3, dan step 4. Di dalam tersebut ada penjelasannya masing-masing. Oke, setelah kita membahas tahap desain perancangan LKPD, selanjutnya ada tahap development atau pengembangan. Dalam pengembangan desain produk yang pertama, tahap pengembangan ini menghasilkan prototipe LKPD berbantuan AR yang kemudian divalidasi oleh 4 guru matematika SMP dan direvisi berdasarkan saran validator. Untuk komponen LKPD yang dikembangkan, yaitu yang pertama ada identitas LKPD, CP, TP, dan kompetensi awal. Yang ketiga ada materi teorema Pitagoras. Yang keempat ada pengamatan AR. Dan yang kelima ada contoh soal dan latihan soal. Dan terakhir ada refleksi pembelajaran dan daftar pustaka. Untuk gambar di samping, contohnya ada halaman materi. Untuk contohnya di sini ada menyatakan teorema Pitagoras, di dalam tersebut materinya.
Setelah ini, kita masih membahas tahap development pengembangan, yaitu ada validasi produk. Dalam validasi produk ini, dilakukan oleh 4 validator guru matematika menggunakan lembar validasi yang berisi 40 butir pernyataan atau sama dengan 160 butir pernyataan dengan skala 1-4. Aspek yang divalidasi meliputi komponen LKPD, materi pembelajaran, integrasi AR, pemahaman konsep matematis, serta syarat didaktis, konstruksi, dan teknis. Di sini ada nama-nama daftar validator. Yang pertama ada Bapak Kasmui SPD, yang kedua ada Ibu Reskia Manisya Aulia Utami SPD, yang ketiga ada Ibu Silvia Nur Lutfiani SPD, yang terakhir ada Ibu Diah Fitri Andiani SPD. Dalam gambar yang telah tertera, rekapitulasi kevalidan LKPD. Di dalam tersebut ada 7 aspek penilaian yang sudah ada dalam data-datanya yang sudah dihitung, lalu direkapitulasi dalam rata-rata keseluruhannya mendapatkan 3,88 sangat valid, yang diartikan hal ini menunjukkan bahwa LKPD berbantuan augmented reality pada materi teorema Pythagoras layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Baik, yang terakhir yaitu revisi produk. Dalam revisi produk ini dilakukan berdasarkan saran validator untuk meningkatkan kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan materi teorema Pythagoras. Dalam tersebut ada sebelum revisi dan setelah revisi. Untuk sebelum revisi, yaitu saya mengambil salah satunya pada tujuan pembelajaran yang nomor 2 itu belum sepenuhnya sesuai dengan materi pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menyatakan teorema Pythagoras. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Setelah direvisi, tujuan pembelajaran menjadi yang pertama ada peserta didik mampu menyatakan teorema Pythagoras. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Bisa dilihat untuk gambar di samping, yaitu bisa tertera gambar sebelum revisi, bisa dicermati, dan yang sesudah revisi berbeda. Setelah kita membahas hasil penelitian yang ada 3 tahapan, untuk selanjutnya kita masuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, LKPD berbantuan augmented reality pada teorema Pythagoras berhasil dikembangkan menggunakan model ADI hingga tahap development dan memperoleh skor validasi rata-rata 3,88 dengan kategori sangat valid sehingga layak digunakan sebagai bahan ajar di kelas 8 SMP Negeri 3 Brebes. Untuk saran penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya diharapkan melanjutkan pengembangan LKPD hingga tahap implementation dan evaluation agar proses pengembangan produk sesuai dengan tahapan model ADI secara utuh. Oke, baik, setelah saya memaparkan hasil penelitian saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.